Aidani ketika engkau melihat aku, apabila engkau sudah bisa melihat aku, fahdum altaraka, maka hancurkanlah segala pamrihmu, segala keinginanmu. Fawa izzati, aku bersumpah demi kebesaranku, la yazulul khataru, kerawanan tidak akan hilang, hatta yazulal wataru, sampai hilangnya pamrihmu dan keinginanmu. Terjemahnya adalah, wahai hambaku, apabila engkau telah melihatku, maka hancurkanlah segala pamrihmu. Aku bersumpah demi kebesaranku, bahaya akan tetap ada selagi masih ada pamrih. Artinya bahwa kita sesama kita sajalah, gak usah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan antara kita saja. Ketika hubungan persahabatan yang kita bangun selama ini, di situ ada kepentingan-kepentingan dalam dirimu, maka percayalah, maka hubungan persahabatan kita masih rawan akan bubar jalan kok. Betul nggak? Ada keinginan, ada kepentingan. Jadi artinya bahwa jadi gimana? Ya yang ada hanya cinta. Kita bangun cinta kita tidak semata-mata aku mencintaimu karena aku mencintaimu, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu punya jabatan dan sebagainya. Jadi kepentingan ini sangat mengganggu sekali terbangun satu hubungan kemesraan, apalagi dengan Tuhan. Jadi tetapi ada catatan penting sekali. Bukankah Tuhan juga menjanjikan surga kepada kita? Ya. Walahum jannatun tajri min tahtil anhar. Mereka akan diberi surga oleh Tuhan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai imbalan apa yang telah mereka lakukan. Jadi boleh enggak kita dalam mengabdi kepada Tuhan, tapi dalam pikiran kita punya pamrih, ingin masuk surga, boleh enggak? Jadi persoalan. Apakah itu termasuk? Ya. Untuk kelas tertentu, bahwa selagi ada pamrih selain cintanya kepada Tuhan, ya berarti ya cintanya belum murni, masih rawan. Andaikan Tuhan tidak menjanjikan surga, apakah Anda mau berbuat baik? Pertanyaan besar. Ketika Tuhan tidak mengancam dengan neraka, apakah Anda berani melakukan kejahatan atau tidak? Ini jadi persoalan. Begini sajalah, kita setia kepada istri kita. Di tengah jalan, ketika kita sedang berbisnis, sedang ada di kota Surabaya, kita digoda oleh seorang perempuan yang cantik jelita. Nafsu kita tergoda, tapi kita tidak berani melangkah itu. Apa yang terbayang? Istri kita dan anak-anak kita. Bukan takut sama istri, bukan takut, bukan. Sama anak-anak enggak. Karunia di bahasa Sunda mah. Melas entah. Iya. Ya Allah, masa akan aku khianati. Seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa ketika kita sendiri akan melakukan kejahatan, kemudian terbayang dalam pikiran kita ada neraka, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut untuk maksiat
takut mendapat hukuman yang berat dari Allah. Ya nggak salah, betul, takut hukuman Allah. Tapi takutnya mah hukumannya kan, bukan sama Allahnya, bukan kan? Iya. Jadi selama ini engkau juga beribadah, ya nyungsep tiap hari, tiap malam bangun tahajud dan sebagainya. Ternyata Anda ingin masuk surga kan? Atau ingin ketemu sama Allah? Ya persoalannya, iyalah. Jadi artinya sebetulnya kalau katakan salah juga hanya Allah yang menjanjikan sih. Ya tapi kan bahwa kualitas kita kan kualitas cemen. Iya, jadi Allah menjanjikan untuk orang-orang yang memang punya kepentingan. Ya, bagaimanapun juga tidak salah orang ingin masuk surga. Enggak, kalau Allah menjanjikan ya. Masa Allah menjanjikan Allah salah? Iya, jadi artinya untuk kelas ini ya, yaitu kelas munafik ya, berbuat baik hanya mengharapkan sanjungan orang, kan gitu. Untuk orang yang beriman ya dapat berbuat baik ingin masuk surga. Bagi seorang yang kekasih Tuhan, ya saya kira nggak ada urusan dengan surga. Dia lebih merindukan dengan Tuhannya kok. Yang penting bisa ketemu dengan Tuhan. Itu